Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firkana Samsuri, NIM 2003 015 012 59, kelas 8H. Baik, saya akan mempresentasikan konsep dasar pendidikan jasmani dan dasar-dasar pendidikan jasmani. Konsep dasar pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani diambil dari redaksi yang beragam, dibedakan menjadi dua sudut pandang. Pandangan tradisional menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua komponen utama yang dapat dipilih, yaitu jasmani dan rohani. Dikotomi pandangan ini muncul tahun 1885 sampai 1900. Pada saat itu, pendidikan jasmani sebagai obat karena itu banyak dibekali akademik kedokteran. Pandangan modern menganggap bahwa manusia bukan bagian yang terpilih holistik. Pandangan ini muncul tahun 1910. Pada saat itu, pendidikan jasmani dipengaruhi oleh progressive education. Pendidikan jasmani harus mengembangkan secara menyeluruh. Tujuan pendidikan jasmani. Tujuan sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Secara umum, tujuan pendidikan jasmani diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu 1. Perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, perkembangan sosial. Bahan ajaran pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dilakukan dalam dan di luar sekolah dengan bermain dan melakukan aktivitas jasmani. Olahraga dan pendidikan jasmani. Perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani ada sisi aktivitas belajar dan tujuan. Aktivitas dan tujuan pendidikan jasmani lebih luas dibanding aktivitas olahraga. Olahraga dan pendidikan olahraga merupakan bagian dari pendidikan jasmani konsep inti. Tujuan pendidikan jasmani tertuju pada aspek fisik, mental, emosional, spiritual, dan sosial. Pendidikan jasmani dapat dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan jasmani pada aktivitas jasmani, olahraga, rekreasi, petualangan, permainan, dan aktivitas fisik lainnya untuk meningkatkan kemampuan fisik anak didiknya. Sedangkan olahraga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan baris, perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain maupun dengan alam. Pendidikan jasmani memiliki arti luas daripada pendidikan olahraga. Olahraga dan pendidikan olahraga bagian dari pendidikan jasmani. A. Pendidikan jasmani. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bertabak dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia bermakna dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan penjas. Domain psikomotor. Perkembangan domain psikomotor secara umum dapat diarahkan pada tujuan utama. Yang pertama, yang mencakup aspek kebugaran jasmani, dan yang kedua mencakup perkembangan aspek persatuan motorik. Domain kognitif. Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta konsep. Yang lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Domain efektif.
Domain efektif mencangkup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh, tidak hanya tentang sikap sebagai kesiapan berbuat yang perlu diperkembangkan, tetapi yang lebih penting adalah konsep diri dan komponen kepribadian lainnya, seperti integrasi emosional dan watak. Pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani Physical Education berasal dari Amerika Serikat. Di Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik termasuk olahraga. Maka, pada hakikatnya, pendidikan jasmani adalah 1. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. 2. Program yang memperhatikan perkembangan individual. 3. Mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. 4. Kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Pengertian olahraga. Istilah olahraga dipakai sebagai terjemahan dari sport, walaupun makna olahraga yang sebesarnya lebih luas daripada itu. Ciri-ciri hakikat olahraga adalah aktivitas fisik, permainan, pertandingan atau kompetisi, fair play sportif. Tujuan dari pendidikan olahraga bisa diketahui dari tujuan olahraga itu sendiri, yaitu A. Peningkatan. Meskipun orang itu bebas penyakit, belum tentu orang itu sehat dengan mengukur beban latihan yang diberikan pada seseorang, maka kebugaran dapat diklasifikasi menjadi sangat kurang. Latihan fisik yang teratur dan terukur disertai gizi yang cukup akan meningkatkan kebugaran seseorang. B. Pencegahan. Olahraga dapat mencegah dampak negatif dari hypokinesia fisial, kurang gerak, memperlambat proses penuaan, memperlancar proses kelahiran pada wanita kehamilan. C. Pengobatan. Membantu proses penyembuhan pada penyakit jantung, kencing manis, rematik, asma, kropos, tulang, dan lain-lain. Peredaran darah orang yang berolahraga lebih lancar sehingga racun yang menumpuk tubuh cepat dikeluarkan. D. Pemilihan. Penyandang cacat, kerusakan otak, tunarunggu, epilepsi, dan lain-lain membutuhkan olahraga yang sesuai dengan keadaan yang dipenderita. Apabila penyandang cacat ini tidak melakukan olahraga, maka cacatnya akan bertambah karena terjadi kekurangan gerak, otot menjadi lemah sehingga mungkin timbul penyakit jantung, ginjal, saluran darah, dan lain-lain. Selain itu, olahraga bagi penyandang cacat juga sangat perlukan untuk menghilangkan anggapan masyarakat bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Ada 3 faktor yang mempengaruhi dalam melakukan gerak secara baik, yaitu 1. Faktor wujud kerja jasmani. 2. Faktor struktural. 3. Faktor psikologis. Definisi latihan. Training is usually defined as systematic process of long duration, repetitive, progressive exercise habit. The unlimited goal of improving intelligent formation. Bomba 1994. Latihan didefinisikan sebagai suatu proses sistematik yang dilakukan dalam jadwal jangka waktu panjang, berulang-ulang, prospektif, dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan keterampilan fisik. Bomba 1994. Lanjut. Latihan berasal dari kata training. Training adalah penerapan dari suatu perencanaan untuk meningkatkan kemampuan perolahragaan yang bersisihkan materi, teori, dan
praktek, metode, dan aturan melaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 2. Definisi train. Latihan yang berasal dari kata trainee adalah penerapan dari suatu perencanaan untuk meningkatkan kemampuan berolahraga yang bersisihkan materi teori dan praktik. Metode aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 3. Definisi exercise. Pengertian latihan yang berasal dari kata exercise adalah perangkat utama dalam proses latihan harian untuk meningkatkan kualitas fungsi sistem organ tubuh manusia sehingga mempermudah olahragawan dan menyempurnakan gerakannya. Misalnya, susunan materi latihan dalam satu kali tanpa muka pada umumnya bersisihkan materi antara lain pembukaan atau pengantar latihan, 2. Pemanasan warming up, 3. Latihan inti, 4. Latihan tambahan suplemen, dan 5. Cooling down penutup. Suharjana 2007. 4. Komponen kebugaran jasmani. Komponen kebugaran jasmani perlu dimengerti oleh setiap orang di mana komponen memiliki ciri tersendiri yang berfungsi pokok pada kebugaran jasmani seseorang. Agar dapat dikatakan kondisi fisiknya baik ataupun kebugaran jasmani lebih baik, maka status setiap komponen kondisi fisik juga harus dalam keadaan baik. Thank you. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indoctrination.